Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 81-84 Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Awalnya, semua orang penasaran mengapa Tuan Ji di samping Feng yang tiba-tiba datang ke sisi Kevin Ye. Setelah mendengar suaranya yang arogan dan menyenangkan, semua orang pun menyadarinya. Sepertinya Tuan Muda Feng kita berencana untuk menjebak siswa di depannya ini dan membiarkannya masuk. Berjudi. Ini adalah pemandangan umum di sarang perjudian batu. Namun, kedalaman keluarga Feng-nya tidak dapat dibandingkan dengan siswa yang beruntung di depannya ini. Terus terang, bertaruh dengan Feng yang berarti kekalahan pasti. Adapun apa yang akan hilang dari Kevin Ye, semuanya tergantung pada bagaimana dia akan menjawab. Berjudi. Bagaimana kita bertaruh? Kevin Ye berpura-pura penasaran. Tuan Ji tersenyum licik di wajahnya saat dia berpikir dalam hati, hehe, bocah nakal, kamu masih terlalu tidak berpengalaman. Selama kamu bertanya, aku akan mengambil setengah umpannya. Tuan Ji yang sombong dan manja itu mencibir, itu mudah dikatakan. Karena kita semua di sini untuk membuka batu itu, tentu saja kita harus menggunakannya sebagai taruhan. Sambil berkata demikian, Tuan Ji melirik biji besi di tangan Kevin Ye, dan mendengus, kau masih punya beberapa biji besi di tanganmu, bagaimana kalau begini, mari kita lanjutkan dan buka batu itu bersama-sama, totalnya 5 potong, pada akhirnya, siapapun yang memiliki nilai tertinggi akan menang, bagaimana dengan ini? Kevin Ye menyipitkan matanya dan terkekeh, Tuan Ji ini telah menjelaskannya dengan sangat jelas, jika Kevin Ye tidak mengerti apa yang dia maksud, maka dia akan menjadi daging mati pada usia sekitar 10 tahun. Metode perjudian memang adil dan masuk akal. Namun, karena ini adalah pertaruhan, pasti ada sesuatu yang layak dipertaruhkan. Aku ingin tahu pertaruhan macam apa yang ingin dilakukan tuan mudamu ini. Kevin Ye berpura-pura tidak tahu dan bertanya. Tentu. Karena kita semua di sini untuk berjudi, jangan bicara soal uang. Hal itu tidak ada artinya. Mari kita bertaruh saja pada apa yang terjadi di depan mata kita. Jika tuan muda kita kalah, maka 2 batu giok yang baru saja dipecahkan tuan muda kita, sepotong benih Frostglutinous, spesies S, dan 5 biji yang tersisa semuanya akan menjadi milikmu. Dan sebaliknya. Kevin Ye menyipitkan matanya dan mencibir, tetapi tidak menanggapi. Ketika menyangkut masalah uang, Howard Zhang, si penggila uang kecil, memikirkan sesuatu yang lebih cepat daripada orang lain dan segera berkata, sialan, wajah tikus, bukankah kamu pernah pergi ke sekolah dasar sebelumnya? Apakah otakmu bercanda, atau apakah kamu pikir kita tidak tahu cara menghitung? Berapa harga 2 batumu? Berapa harga 2 batu kita? Ada perbedaan setidaknya 20 juta, tetapi apakah kamu pikir aku bodoh untuk bertaruh lebih dari 30 juta denganmu? Dimarahi oleh Howard Zhang, Tuan Ji Mu langsung tercengang. Feng Yang dan Tuan Ji tampaknya telah melupakan soal aritmatika yang sederhana itu. Dari 2 zamrud Feng Yang, 1 potong glacial glasier menawar 6,5 juta, sementara potongan lainnya ice species menawar 14 juta. Di pihak Kevin Ye, setiap potongan ice species bernilai 10 juta dan setiap potongan kaca bernilai 25 juta. Ini Tuan Ji ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah berpikir sejenak, dia terdiam. Menurut pendapat Tuan Ji, itu hanya karena Kevin Ye beruntung sehingga dia mampu memotong 2 potong giok setinggi langit secara berurutan. Apakah dia bisa memotong giok dari biji di belakangnya atau tidak adalah sebuah pertanyaan. Di pihaknya, dia memiliki biji terbaik. Selama dia memilihnya dengan hati-hati, dia akan mampu memotong 5 potong JDIT. Tidak peduli apapun, dia masih dirugikan dalam taruhan ini. Tetapi ini hanyalah algoritma di hati Tuan Ji dan Feng Yang, dan Howard Zhang tidak menghitungnya seperti itu. Bagaimanapun, sulit bagi seorang yang abadi untuk menghancurkan batu giok. Hanya surga yang tahu apa yang ada di dalam bijimu, dan keempat batu giok di atas meja itu jelas lebih berharga daripada milikmu sendiri. Tepat saat Tuan Ji merasa tak berdaya, suara Feng yang muram terdengar dari kerumunan, karena murid ini merasa kamu telah kalah, maka baiklah, kita dapat merevisi taruhannya, selama kamu bersedia bertaruh, aku akan menambahkan 20 juta dalam bentuk tunai, bukankah ini adil dan masuk akal? Mengikuti suara itu, Feng yang menggertakkan giginya dan berjalan ke kerumunan. Feng yang saat ini menatap tajam ke arah Kevin Ye, dan membencinya sampai-sampai giginya gatal. Menurut pendapat Feng Yang, bertaruh dengan Kevin Ye telah memberikan banyak muka kepada murid malang ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih tidak tahu apa yang baik untuknya, dan benar-benar menaikkan taruhannya sebesar 20 juta. Bagaimana mungkin ini tidak membuat Feng Yang marah? Keluarga Feng memang murah hati, taruhannya hanya 40 juta. Huff, aku hanya bilang.
Ini situasi yang pasti menang. Tambahan 20 juta itu hanya cek kosong. Aku tidak bisa menganggapnya nyata. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Kevin Ye, menunggu tanggapannya. Selama ini, orang yang paling khawatir mungkin adalah Mona Liu, orang yang melihat daging ini keluar dari mulutnya tidak menyangka Feng yang tiba-tiba keluar dan ikut campur. Mona Liu bahkan tidak ingin Kevin Ye berjudi. Bagaimanapun, dia telah mengalami terlalu banyak pertarungan pasar, jadi Mona Liu dapat mengetahui bahwa itu hanya jebakan dengan sekali pandang. Dengan latar belakang Feng Yang dan batu purba yang dibawanya, ingin menang melawan seorang siswa yang tidak memiliki dasar, itu hanya masalah menit, tanpa ketegangan apapun. Feng Yang bahkan tidak memberi kesempatan kepada saudara-saudari keluarga Liu untuk berbicara dan memperingatkan mereka. Dia menatap Kevin Ye dengan tatapan dingin dan tersenyum aneh, "Mahasiswa, bagaimana? Aku sudah menaikkan taruhan. Apakah kamu berani bertaruh bahwa jika kamu menang, kamu akan menjadi kaya dalam semalam, dan kamu bisa menjadi miliarder?" Miliarder, daya tarik ini terlalu besar bagi orang biasa, yaitu dalam sehari untuk tumbuh tinggi dan tampan dengan irama kaya. Bahkan jika mereka tahu mereka pasti akan kalah, mungkin akan ada orang yang masih akan berpura-pura beruntung. Mereka tidak akan mampu menahan godaan dan memutuskan untuk bertaruh dengan Feng Yang. Namun, Kevin Ye termasuk dalam kategori yang berbeda. Bagi sebagian orang, uang hanyalah angka, itu tidak penting. Selain itu, dia mampu melihat Feng Yang dengan sekilas, jadi jawaban yang dia berikan adalah sesuatu yang bahkan Feng Yang tidak berani percaya. "Jika kamu berkata begitu, maka biarlah. Bukankah itu akan memalukan bagiku? Selain itu, aku hanya seorang mahasiswa. Selain itu, aku telah mendapatkan puluhan juta. Aku tidak menjalani hidup yang berkecukupan dengan makanan dan pakaian dan aku sudah merasa sangat puas. Mengapa aku harus bertaruh denganmu? Berjudi adalah bisnis yang berisiko, dan sekali kalah, itu tidak akan menyenangkan lagi. Akan sulit untuk kembali seperti sebelum pembebasan dalam satu malam. Jadi lebih baik bagiku untuk jujur dan menjaga uang yang aku hasilkan, Xiao Yao, dan Xiao Yao. Mengenai rumah judi omong kosong itu, lupakan saja, aku tidak tertarik." Kevin Ye berkata sambil tersenyum, senyum itu seterang matahari di langit. "Apa?" Feng yang tidak menyangka siswa di depannya akan menolaknya setelah berpikir setengah hari. Tidak mungkin, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak serakah akan uang, bagaimana dia bisa menolak? Feng yang berkata dengan tidak percaya. Dan para pengusaha perhiasan tua seperti rubah itu semua menatap Kevin Ye dengan tatapan main-main, terutama Mona Liu, yang tampak seperti bayi yang penasaran. Dia tidak sederhana. Anak ini terlihat muda, tetapi dia sama sekali tidak sederhana. Ya, bahkan jika aku bertaruh pada Zhang Tua, aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikannya. Jika kau, bocah tua itu menghadapi pertaruhan seperti itu, aku khawatir kau harus mempertaruhkan nyawamu untuk itu. Hehe. Kakak Ye terlalu konservatif. Tidak peduli apa, ada peluang 50% untuk menang. Jika dia menang, itu akan hebat. Liu Mingsun adalah seorang penjudi, jadi ketika dia menghadapi pertaruhan seperti itu, dia secara alami ingin mencobanya. Dia tidak menyangka Kevin Ye benar-benar menolaknya. Ini membuat Liu Mingsun sangat kecewa. Tatapan mata Mona Liu langsung berubah dingin, dan dia tanpa ampun menendang pantat Michael Liu. "Dasar anak boros, apa yang kau tahu? Hanya mereka yang tahu kapan harus meninggalkan meja judi yang ahli. Muridmu ini, meskipun usianya mungkin sama denganmu, kecerdasannya jauh lebih tinggi darimu." Kevin Ye tersenyum sambil mengangkat kepalanya sekali lagi, menatap Feng yang belum pulih dari keterkejutannya. "Tuan muda Feng, jika kau tidak punya sesuatu untuk dilakukan, kembalilah." Feng yang segera tersadar, tatapannya menyapu Kevin Ye, hatinya tidak enak, murid di depannya seperti bola kapas, tidak ada yang bisa dia lakukan, dia bahkan tidak bangkit kembali. Namun, orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Mereka menyembunyikan jarum di dalam lubang mereka, dan begitu mereka menyerang, darah pasti akan tertumpah. Tercengang, Feng yang tersenyum licik lagi. Karena dia telah menggali lubang ini, dia pasti tidak bisa membiarkan mangsanya lolos. Hanya saja Feng yang sama sekali tidak menyadarinya, tetapi di mata Kevin Ye, dia adalah mangsanya. Jangan lihat ekspresi riang di wajah Kevin Ye. Sebenarnya, dia juga menunggu Feng yang untuk berbicara. "Murid, kamu benar-benar tidak perlu memikirkannya lagi. Ini adalah kesempatan yang bagus, setelah desa ini, tidak akan ada lagi toko ini." Feng yang berbicara lagi. Kata-katanya sangat menggoda, seolah-olah dia ingin membawa Kevin Ye ke dalam lubang bersamanya. Kevin Ye balas menatapnya, tertawa dan mengangkat bahu, "Tidak perlu berpikir lebih jauh. Perjudian ini jelas tidak baik untukku.
Jika kamu tahu kamu tidak berbuat baik, maka bukankah aku akan menjadi orang bodoh? Jantung Feng yang melonjak, dan langsung berkata dengan dingin, bocah ini, mungkinkah bocah ini melihat tipuanku? Bagaimana itu bisa buruk? Kami ingin menjadi taruhannya. Taruhan ini sangat adil. Feng yang masih menolak untuk menyerah. Kevin Ye mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah itu adil? Kurasa tidak. Akhirnya aku memenangkan 35 juta ini, hanya itu yang kumiliki sekarang. Namun bagi Tuan Muda Feng, 35 juta hanyalah angka. Kau mampu membayarku kembali untuk keluarga Feng dan kekayaanmu yang besar, karena aku orang miskin, aku tidak mampu membayarmu. Jadi Tuan Muda Feng, apakah menurutmu taruhan ini adil? Feng yang membuka mulutnya lebar-lebar, menatap kosong untuk waktu yang lama, sebelum bersukacita dalam hatinya, aku pikir bocah nakal ini tidak serakah akan uang, jadi ternyata dia juga seorang guru yang berhati hitam, dia berpikir bahwa taruhanku terlalu rendah. Memahami apa yang dimaksud Kevin Ye, Feng Yang segera mengungkapkan ekspresi senang dan berkata, murid, apakah menurutmu aku, Feng Yang, memiliki terlalu sedikit taruhan? Bagaimana dengan ini, selama kamu bersedia bertaruh denganku, kamu dapat bertaruh sesuka hatimu. Kevin Ye melambaikan tangannya lagi, lebih baik tidak, aku tidak punya banyak uang untuk bermain denganmu, Tuan Muda Feng. Tidak, taruhanku bisa ditambah. Kau tidak perlu, jika kau kalah maka ikuti saja taruhan yang telah kita sepakati, itu akan semudah mengambil 2 potong batu giok. Melihat Kevin Ye menolak lagi, Feng Yang segera berkata. Feng Yang saat ini benar-benar sudah gila. Untuk mengelabui Kevin Ye agar memasuki permainan, dia telah menghabiskan banyak sumber daya. Mendengar kata-kata Feng Yang, mata Kevin Ye akhirnya bersinar dengan cahaya aneh. Dia mencibir dalam hatinya, kambing gila kecil, kau melakukannya atas kemauanmu sendiri, tidak heran aku bersikap tidak baik. Karena kau begitu ingin memberiku uang, aku hanya bisa menerimanya. Orang pertama yang menyadari perubahan ekspresi Kevin Ye tidak lain adalah Howard Zhang. Senyum Kevin Ye terlalu familiar, selama Kevin Ye menunjukkan senyum seperti ini, maka apa yang menunggu orang lain pastilah penipuan. Bab 82 mainkan yang besar. Tanpa disadari, ketika melihat senyum Kevin Ye yang familiar, Howard Zhang langsung merasa percaya diri tanpa alasan. Howard Zhang sangat familiar dengan senyumnya. Senyum ini pernah muncul sebelumnya ketika dia menyerang Wang Xian dan Liu Rong, sebelum dia menyerang Qiao Yu, dan sebelum dia mencabik-cabik Hao Ren. Selama senyum iblis ini muncul sekali, itu berarti seseorang akan mengalami nasib buruk. Howard Zhang yakin bahwa orang yang tidak beruntung kali ini adalah Feng Yang. Oh, Tuan Muda Feng tidak bercanda, kan? Aku tidak perlu memasang taruhan apapun, dan kamu bisa memasang taruhan apapun yang kamu inginkan. Kevin Ye menatap Feng Yang dengan tatapan main-main, dan matanya memancarkan cahaya keemasan. Feng Yang berpura-pura tidak peduli, dan mengangguk, tentu saja, keluarga Fengku sangat murah hati, tidak masalah mengeluarkan sejumlah uang untuk bermain-main, kan? Selama kamu bersedia menerima pertaruhan ini, kamu dapat berbicara dan bertaruh. Kevin Ye menyipitkan matanya dan berpura-pura diam, lalu dia mengangkat 2 jarinya dan berkata, karena Tuan Muda Feng memiliki ketulusan seperti itu, maka mari kita lakukan dengan cara ini. Selama Tuan Muda Feng menambahkan 200 juta uang tunai sebagai tambahan dari taruhan sebelumnya, aku akan menyetujui taruhan ini. Bagaimana dengan itu? 200 juta. Tuan Ji sangat terkejut hingga mulutnya menganga lebar saat dia menatap Feng Yang dengan takut. Tuan Muda, ini. Feng Yang juga terkejut. Awalnya, Feng Yang mengira Kevin Ye hanya seorang siswa, dan bahkan jika dia membuka mulutnya lebar-lebar, dia tidak pernah menyangka bahwa mulut singa Kevin Ye cukup untuk menelannya. Dia sudah memiliki 200 juta uang tunai di mulutnya. Tidak peduli seberapa kaya dan sombongnya keluarga Feng, mereka tidak akan sebodoh itu menghabiskan 200 juta untuk mendapatkan 30 juta. Ini sama sekali bukan transaksi yang berharga. Mona Liu sebenarnya cukup kecewa, dia merasa bahwa Kevin Ye adalah orang yang serakah seperti kebanyakan orang. Namun, setelah mendengar permintaan Kevin Ye, Mona Liu tersenyum. Ini adalah serangan langsung tanpa perlawanan, tetapi anak ini benar-benar terlibat di dalamnya. Feng Yang berbicara begitu santai, tetapi sekarang, dia ditampar di wajahnya. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Feng Yang, senyum mengembang di wajah Liu Mei. Rasanya bahkan lebih baik daripada memenangkan sepotong batu giok. 200 juta, astaga, kakak Ye benar-benar berani bertanya. Domba gila itu mungkin gila, tetapi dia tidak bodoh, mengapa dia mempertaruhkan 200 juta untuk 30 juta? Michael Liu bergumam di samping. Diam dan lihat. Mona Liu dengan tidak sopan memarahi saudaranya. Michael Liu sangat terkejut sehingga dia segera menutup mulutnya. Wajah Tuan Ji pucat pasi,
dia melompat marah, menunjuk Kevin Ye dan mengutuk, saya katakan, apakah kamu sudah gila? Saya pikir kamu pasti tergila-gila pada uang, kan? Kevin Ye memiringkan kepalanya dan mendengus dengan jijik. Howard Zhang mengambil alih dan mengejek, dasar tikus, kau benar-benar tidak peduli dengan harga dirimu saat berbicara. Apakah kakak Yeku yang berinisiatif menaikkan taruhan ini, dan dengan santai mengajukan syarat, apakah itu inisiatifku, kakak Ye, untuk menaikkan taruhan ini? Semua kata-katamu berasal dari tuan mudamu. Apa, kau pikir taruhannya terlalu besar sekarang? Kau bahkan tidak bisa mengeluarkan 200 juta sekarang, dan kau masih berani menyombongkan diri di depan begitu banyak orang. Untuk pertaruhan ini, jika kau bersedia bertaruh, maka bertaruhlah, jika kau tidak bersedia bertaruh, maka enyahlah. Kata-kata Howard Zhang sopan dan penuh pertimbangan, menyebabkan masalah saat ini, bahkan tidak bisa menang sedikit pun, dan malah menarik banyak perhatian. Feng yang berdiri di tengah kerumunan dan merasa seperti sedang diejek oleh orang lain. Kata-katanya yang berani dan sombong tadi masih bergema di telinganya, seolah-olah dia sedang ditampar di wajahnya oleh badut. Sambil menggertakkan giginya, dia menatap tajam ke arah Kevin Ye dan yang lainnya, menyebabkan dia menjadi sangat bingung dan jengkel. Situasi di hadapannya bukan lagi sesuatu yang bisa ia kendalikan. Feng yang tidak menyangka bahwa ia akan menjadi orang yang menggali lubang, dan itu akan sulit baginya. Saat ini, ia sudah diambang menjadi harimau. Jika ia mundur sekarang dan berita ini menyebar, maka ia dan keluarga Feng benar-benar akan kehilangan banyak muka di Linhai. Tuan Muda Feng, saya sudah membuat taruhan, apakah Anda suka atau tidak? Saya tidak tertarik dengan taruhan ini, jadi, Anda harus membuat keputusan terlebih dahulu. Melihat Feng yang curiga, Kevin Ye mulai berbicara lagi, menyalakan api di hati Feng Yang. Feng Yang mendengus keras, mengatupkan giginya, ia menguatkan diri dan berkata, tentu saja saya ingin berjudi. Bukankah itu hanya 200 juta? Sejumlah kecil uang ini masih merupakan sesuatu yang mampu dibeli oleh keluarga Feng kita. Saya hanya khawatir Anda tidak akan bisa menghabiskan 200 juta itu. Nafsu makan saya selalu bagus. Selama kamu bisa mengeluarkannya, aku bisa menelannya. Tidak perlu bagi Brezi untuk khawatir tentang itu. Kevin Ye berkata dengan dingin. Feng yang tertawa mengejek, baiklah, karena Ye yang begitu percaya diri, lalu apa yang kita tunggu, mari kita mulai. Hehe, aku menyarankan Ye Wen untuk memilih batu pilihanmu. Ketika dia kalah, dia tidak akan begitu tidak tahu malu untuk menangis dan bertindak tidak tahu malu. Setelah dia selesai berbicara, Feng yang berbalik dan hendak pergi bersama Tuan Ji. Namun, dia dihentikan oleh Kevin Ye, tunggu. Feng yang segera menoleh ke belakang, dan berkata dengan penuh semangat, apa, Ye yang ingin menarik kembali kata-katanya. Pada saat ini, yang paling ditakuti Feng yang adalah Kevin Ye menarik kembali kata-katanya. Jika Kevin Ye menarik kembali kata-katanya, maka rencananya untuk membunuh keluarga Liu akan mengalami banyak perubahan. Inilah yang paling tidak ingin dilihat Feng Yang. Kevin Ye berjalan di depan Feng Yang dengan senyum di wajahnya, itu hanya pertaruhan, kamu harus menarik kembali kata-katamu. Namun, karena itu adalah pertaruhan, dia harus menyewa beberapa notaris. Selain itu, taruhanku ada di sana. Semua orang bisa melihatnya, tetapi kita tidak bisa melihat uang tunai 220 juta itu. Siapa yang tahu jika Tuan Muda Feng akan begitu tidak tahu malu sehingga dia tidak akan bisa mengambil uang itu. Pada saat itu, dengan siapa aku harus mencari keadilan? Saat ini, Feng yang telah menjadi dewa tiga mayat. Menghadapi serangan Kevin Ye yang terus-menerus, mata Feng yang tidak bisa menahan keinginan untuk membunuhnya. Omong kosong, siapa tuan muda kita, bagaimana dia bisa bertindak tanpa malu? Kurasa kaulah yang menunda-nunda. Kau pasti takut. Tuan Ji segera melompat keluar untuk membantu tuannya. Kevin Ye mendengus, dia mengabaikannya dan melihat sekeliling, kalian semua adalah senior di industri perhiasan, aku ingin tahu siapa yang bersedia keluar dan menjadi notaris. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Tepat saat semua orang saling memandang, tiga suara terdengar bersamaan. Ketiga orang ini tidak lain adalah diri mereka sendiri. Tidak lain adalah master perhiasan keluarga Liu Mona Liu, King Yuan sang penjaga toko, dan Zhang Sun yang baru saja memberi Kevin Ye kartu nama. Kevin Ye melirik mereka bertiga, lalu berkata kepada Feng Yang, Tuan Muda Feng, apa pendapatmu tentang ketiga pejabat ini? Lakukan apapun yang kau inginkan. Bahkan jika kau menemukan lebih banyak saksi, kau tidak akan bisa menang. Feng yang menyipitkan matanya, sama sekali tidak peduli. Kevin Ye kemudian memberi isyarat kepada Howard Zhang dengan matanya, Hyacin, pergilah, berikan 2 batu giok itu kepada penjaga toko Yang.
Taruhan ini hanya dapat diyakinkan jika diserahkan kepada notaris publik. Howard Zhang terkejut sejenak, dan segera berlari untuk membawa kembali dua batu giok yang tak ternilai itu, menyerahkannya kepada King Yuan, sang penjaga toko. Lao yang tertawa saat ia meletakkan dua potong batu giok itu di tanah, matanya tidak pernah meninggalkannya. Meskipun ia tidak bisa mendapatkan batu giok semacam ini yang sangat berharga, tetap saja menyenangkan melihatnya sendiri. Tuan Muda Feng, saya sudah menyerahkan taruhan saya, bagaimana dengan taruhan Anda? Kevin Ye tertawa, itu adalah ekspresi yang tidak akan ia lepaskan sampai ia melihat kelinci itu. Feng yang tidak pernah menyangka bahwa seorang tuan muda terhormat dari keluarga Feng akan diinjak-injak seperti ini oleh seorang murid miskin hari ini. Wajahnya berubah menjadi hijau, lalu putih, dan kemudian sangat jelek. Namun, karena dia telah menggali lubang ini, dia akan mengubur lubang ini. Feng yang menahan rasa sakitnya, mengulurkan tangannya, cek. Dengan Tuan Ji di sampingnya, dia patuh dan dengan hati-hati mengingatkan, Tuan Muda, ini 220 juta, itu lebih dari setengah dari keluarga Feng, saya benar-benar ingin. Feng yang sudah ada di dalam otaknya, bagaimana dia bisa begitu peduli, dan memarahi, hanya saja jika kita meninggalkannya di tempat mereka untuk sementara waktu, setelah beberapa saat, Tuan Muda ini akan membawanya kembali, apa yang perlu ditakutkan. Jika ayah saya menyalahkan Anda, dia bisa saja mengatakan bahwa itu adalah keputusan saya. Bagaimanapun, keluarga Feng juga milik Tuan Muda ini. Tuan Ji mendecakkan bibirnya, dengan senyum pahit di wajahnya, dia menyerahkan cek itu kepada Feng Yang. Feng Yang bahkan tidak melihatnya. Kemudian, dia dengan santai merobek cek itu dan memberikannya kepada Lao Yang. Lao Yang mengulangi ucapannya berulang kali, dan memeriksanya dengan saksama sekali lagi sebelum berkata, benar, ini cek senilai 220 juta Feng. Feng yang menunjuk Kevin Ye dan berkata, nak, aku sudah memberimu taruhannya, kita lihat saja nanti. Setelah itu, Feng yang membawa Tuan Ji kembali ke kampnya sendiri. Begitu dia kembali ke sisinya, Feng yang mulai menghancurkan barang-barang secara acak seolah-olah dia sudah gila, sial, ini keterlaluan, keterlaluan. Bocah busuk, bajingan kecil, karena kamu berani mendorongku, aku pasti akan memberitahumu konsekuensi karena menyinggung perasaanku, huff. Feng yang telah hidup selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah dipermalukan seperti ini sejak dia lahir. Di perbatasan Linhai, tidak peduli siapapun yang melihat Feng, mereka harus memberinya sedikit muka. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan didorong oleh seorang siswa miskin sedemikian rupa. Bagaimana Feng yang bisa menerima ini begitu saja? Lapangan litolisis ini tidak terlalu besar. Meskipun Feng yang baru mulai bertindak setelah kembali ke kamp mereka sendiri, semua orang dapat dengan jelas melihat penampilan Feng Yang. Hehe, saudara Ye, kamu benar-benar hebat. Lihat saja ekspresi marah domba gila ini. Bahkan jika kita kehilangan dua batu giok ini, itu akan sepadan dengan harga tiketnya. Michael Liu tertawa puas, benar-benar menikmati pertunjukannya. Kalah. Kevin Ye tertawa jenaka, aku berkata, Pak Tua Liu, apakah kamu tidak percaya diri padaku? Apakah aku pasti akan kalah? Ini. Michael Liu memiliki ekspresi canggung, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Kevin Ye memalingkan wajahnya, dan mendekati Michael Liu sambil menyeringai, Liu tua, apakah kau ingin memenangkan kembali 12 juta yang telah kau hilangkan? Ini adalah kesempatan yang sempurna. Michael Liu terkejut, lalu berkata dengan terkejut, oh, saudara Ye, kesempatan apa? Kevin Ye berbisik pelan di telinga Michael Liu. Setelah beberapa saat, Kevin Ye berkata, bagaimana, apakah kau berani melakukannya? Michael Liu tertegun untuk waktu yang lama dengan ketidakpastian di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan berkata, F***, jadi apa? Apa yang kau takutkan? Aku akan bermain besar kali ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang Kevin Ye dan saudaranya bicarakan, mata indah Mona Liu masih menyapu tubuh Kevin Ye. Dia berpikir dalam hati, untuk dapat membuat Feng yang semarah ini hanya dengan beberapa kata, dan kata-kata yang tampaknya biasa itu, sebenarnya menekannya selangkah demi selangkah, langsung menusuk ke titik sakit Feng Yang. Seolah-olah bukan Feng Yang yang menggali lubang agar dia bisa melompat, tetapi Feng Yang yang menggali lubang agar dia bisa melompat. Perasaan ini terlalu mengerikan. Bab 83 Aku bisa menyelamatkanmu sedikit lagi. Karena kedua belah pihak telah memasang taruhan yang tidak seimbang dimulai antara Kevin Ye dan dirinya sendiri. Dengan Lao Yang, Mona Liu dan Zhang Sun, 3 notaris, dan banyak kenalan di cincin giok yang mengawasi mereka, Kevin Ye yakin bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Feng Yang. Awalnya, mereka hanya datang ke King Yuan untuk melihat apakah ada sesuatu yang terjadi.
Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan mengalami pertaruhan selama seabad. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka berpikir, "Bos, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya." Feng yang sudah mulai beroperasi dengan panik. "Jiyu, pergilah, kali ini kamu akan pergi sendiri, pilih dengan hati-hati dari biji yang kami bawa, kamu pasti harus memilih 5 biji yang paling berharga." "Baik, Tuan Muda. Anda dapat yakin bahwa saya akan menangani masalah ini. Saya jamin bahwa saya tidak akan mengecewakan Anda." Meskipun Jiyu bingung dengan taruhan 200 juta Feng Yang, dia masih memikirkannya kembali. Bagaimanapun, keberuntungan Kevin Ye baru saja meledak 2 kali, dan Jiyu tidak percaya bahwa ia masih bisa memotong daging dari tubuh Kevin Ye yang hancur. Dengan demikian, dengan sangat cepat, Jiyu memulihkan kepercayaan dirinya. Bagaimanapun, ini adalah pertaruhan yang menguntungkan semua pihak, apa yang perlu ia khawatirkan secara membabi buta. Ia harus memilih biji terbaik untuk memenangkan kompetisi ini. Jika ia membiarkan keluarga Feng kehilangan lebih dari 200 juta koin emas, maka ia tidak akan menjadi penasihat judi batu nomor 1 di keluarga Feng. Selain itu, mereka bahkan mungkin dapat merekrut orang-orang dalam jumlah tak terbatas dari keluarga Feng untuk memburu mereka. Hidup seperti itu tidak akan mudah. Oleh karena itu, Jiyu sangat berhati-hati dalam memilih batu. Di sisi lain, di pihak Kevin Ye, seolah-olah Kevin Ye sama sekali tidak peduli. Ia dengan santai mengambil sepotong biji dan berkata, "Batu ini, kirimkan ke mesin pemotong batu milik tetua Zhang." Mona Liu mencibir, dan berkata dengan tidak senang, "Kevin Ye, ini adalah taruhan yang menyangkut hidupmu, jangan anggap ini lelucon, kamu harus memilih dengan hati-hati lagi." Entah mengapa, ketika Mona Liu melihat pemilihan batu yang sembrono seperti itu, Mona Liu lebih cemas daripada orang lain. Sayang sekali meskipun batu Kevin Ye berukuran besar, tidak ada satupun yang terlihat bagus. Batu-batu itu tidak berbeda dari batu besar biasa. Namun, Kevin Ye lah yang berkata dengan ekspresi bebas dan santai, "Bos Liu, jangan khawatir, itu hanya bermain-main dengan domba gila itu bukan masalah besar. Itu hanya 2 potong zamrud. Bahkan jika dia kalah, dia akan kalah. Itu bukan masalah besar. Selain itu, aku lebih percaya pada keberuntungan dalam hal-hal seperti melempar batu." Mona Liu terkejut, dia tidak menyangka bahwa pria di depannya benar-benar tidak akan menganggap serius pertaruhan itu, dan masih terlihat seperti sedang berjalan santai. Hal ini membuat Mona Liu marah, dan dia menghentakkan kakinya. "Kubilang, kakak, kau tidak perlu menyebutkan bahwa kakak Ye sedang khawatir. Dengan kepribadiannya, bahkan permintaan maaf darinya akan membuatmu kehilangan 5 juta. Bagaimanapun, semua uangnya telah diambil darinya oleh angin, jadi tidak ada salahnya untuk menghancurkannya." Michael Liu tidak terkejut, dia tertawa dan menggoda. 5 juta permintaan maaf, 1 juta sebagai hadiah. Michael Liu mungkin tidak percaya orang lain akan memperlakukan uang seperti kotoran, tetapi jika Kevin Ye yang memberikannya kepadanya, dia pasti akan mempercayainya. Saat Feng yang pergi untuk mengambil batu yang sedang berayun penuh, dia memperhatikan sekelilingnya dan mengamati kemana dia pergi. Terutama ketika dia melihat Kevin Ye dan Mona Liu berbicara, amarahnya kembali membara. Bajingan kecil, tunggu saja, tidak lama lagi, tuan muda ini akan mengubahmu menjadi orang miskin dan memukulmu kembali ke bentuk aslimu. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa pamer." Feng yang saat ini telah melupakan hubungannya dengan King Yuan, jadi dia mengubah fokusnya ke Kevin Ye. Feng yang masih memilih batu-batunya, sementara Kevin Ye sudah mulai bergerak. Ketika mesin pemotong batu berbunyi, mata semua orang mulai terfokus pada mesin pemotong batu milik Zhang Laogui. Orang tua bermarga Zhang itu menatap Kevin Ye dengan serius dan bertanya, "Anak muda, apakah kamu yakin ingin menyingkirkan batu ini?" Semua orang tercengang, karena selain menilai batu giok itu, Zhang Laogui tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, dia benar-benar bertanya kepada Kevin Ye apakah dia yakin ingin menyingkirkan batu ini. Jelas, Zhang Laogui juga menghargai pertaruhan ini. "Adik Ye, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Kamu tidak bisa menebus kesalahan dengan pisau ini." Lao yang juga dengan cepat memperingatkan dari samping. Sangat jelas, orang tua Zhang dan Lao yang tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kevin Ye. Namun, Kevin Ye sama sekali tidak ragu dan tertawa, "Kekayaan ditentukan oleh surga, tenaga manusia tidak dapat diubah. Kalau begitu, mengapa kamu banyak berpikir, aku percaya pada naluriku." Para pengusaha perhiasan itu tertawa malu. Mereka berpikir, intuisi, jika kita bisa melakukan sesuatu yang benar seperti intuisi, maka semua orang akan mendapatkan emas. Mengapa kita masih perlu berjudi dengan penasihat batu kita? Tampaknya pemuda ini benar-benar orang awam. Dia sama sekali tidak mengerti situasi.
2 kali tadi jelas merupakan keberuntungan. Beberapa merasa itu sangat disayangkan, sementara yang lain merasa senang. Namun, lebih banyak orang yang berpikiran untuk menonton pertunjukan yang bagus. Mesin pemotong batu milik Zhang Laogui dengan cepat aktif dan mulai mengeluarkan suara mendesis. Suara ini langsung membuat Ji Yu yang berdiri di samping sedang memilih batu terkejut. Ji Yu berbalik dan melihat, lalu tertawa dingin, kamu bahkan tidak mencoba untuk memilih, dan kamu mulai memecahkannya sendiri. Namun, itu benar. Batu-batu jelek miliknya memang tidak mudah untuk dipilih. Meskipun dia sangat rajin membuka batu itu, Zhang Laogui tetap tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tak lama kemudian, sepotong kulit biji telah terkelupas, tetapi tidak ada gerakan. Itu sama sekali tidak terlihat hijau, juga tidak ada air. Para tukang perhiasan di sekitarnya juga mulai menggelengkan kepala dan berbisik di antara mereka sendiri. Sepertinya aura tuan muda Feng masih terlalu kuat. Setelah memotong 2 potong berturut-turut, keberuntungan anak ini mulai menghilang. Omong kosong, apakah penting jika aura ini kuat atau tidak? Hehe, keajaiban tidak terjadi setiap saat. Sepertinya anak ini akan mati. Michael Liu dan saudara perempuannya adalah yang paling gugup saat mereka menatap mesin pemotong batu dengan mata terbuka lebar. Kakak, apakah menurutmu batu ini akan memiliki daging? Mona Liu menggelengkan kepalanya, melihat situasi sekarang. Aku khawatir tidak ada lagi daging, dan bahkan jika ada, aku khawatir itu tidak terlalu besar. Mengatakan itu, Mona Liu menatap Kevin Ye dengan kekecewaan di matanya. Kevin Ye terlalu keras kepala, memintanya untuk mengganti satu bagian, mengganti yang lain, dia tidak akan mendengarkan. Sekarang bagian pertama dari taruhan akan runtuh dan lawannya adalah Feng Yang, yang bertarung 4 lawan 5, tanpa peluang untuk menang. Michael Liu memiringkan kepalanya, dan menatap kakak perempuannya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa agak aneh bahwa kakak perempuannya akan mulai memanggil nama kakak Ye secara langsung. Aku tidak berpikir mereka berdua saling mengenal dengan baik. Mona Liu sama sekali tidak memperhatikan ini, dan matanya yang indah masih dipenuhi dengan kecemasan. Terutama ketika dia melihat bahwa Kevin Ye tampaknya tidak peduli sama sekali. Adapun Feng Yang, dia sudah kembali dengan 5 biji yang telah dipilihnya. Tuan muda, biji-biji itu telah dipilih. Lihatlah. Meskipun Feng Yang kurang ajar, dia tetap berhati-hati. Dia segera berdiri dan dengan hati-hati memeriksa 5 biji yang telah dipilih Ji Yu. Setelah membaca, Feng Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya, dan memuji. Tuan Ji memang layak menjadi penjudi batu nomor 1 kita, dengan penglihatan seperti itu. Hehe, terima kasih Tuan Muda atas pujianmu. Ketika Feng Yang memujinya, Ji Yu bahkan lebih senang. Dia menepuk dadanya dan berkata, aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, hanya 5 batu mentah yang aku pilih yang pasti bernilai puluhan juta atau bahkan ratusan juta batu giok. Jika kamu ingin menang melawan bocah itu sama sekali tidak masalah. Bagus, asalkan Tuan Ji percaya diri. Feng Yang berkata dengan wajah penuh senyum. Dia tanpa sadar melirik Kevin Ye, dan kemudian mendengus dingin dengan jijik. Mendesis, mendesis. Tidak lama kemudian, sisi mesin pemotong batu milik Feng Yang juga mulai bergerak. Lihat, lihat, Feng Yang juga mulai mengurai batu itu, mari kita lihat. Kurasa kita tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan di sini. Ayo pergi dan lihat. Pertarungan Feng Yang dan Kevin Ye telah mengganggu kelompok penjual perhiasan ini. Mereka ingin menangkap kedua belah pihak, jadi mereka hanya bisa berlari maju mundur. Bagaimanapun, bagi mereka, taruhan setinggi langit bukanlah hal yang pantas. Bisnis mereka hari ini tetaplah bisnis. Sekarang Feng Yang sudah berusaha sekuat tenaga, dia tidak yakin barang bagus apa yang akan dia potong dari kelima batu mentah ini, dia tidak boleh melewatkannya. Feng Yang telah memilihnya sendiri, jadi tentu saja, dia tidak perlu terlalu berhati-hati dalam memilih bilah utama. Mesin pemotong batu memotongnya dengan gila-gilaan, dan terus menjarah kekayaan dengan segala cara. Tepat saat itu, sesosok tubuh menyelinap kembali dari sisi Kevin Ye, dengan bersemangat berlari menuju perkemahan Feng Yang. Jelas bahwa orang ini adalah mata-mata Feng Yang. Dia menyampaikan kabar baik itu seperti burung yang gembira. Tuan muda, kabar baik, kabar baik. Batu pertama di sana telah pecah. Mendengar itu, Feng Yang langsung tertawa terbahak-bahak, hahaha, apa yang kukatakan? Apa yang kukatakan? Beraninya bersaing dengan keluarga Fengku, tuan muda ini akan membuatnya kalah telak sampai-sampai celana dalamnya tidak tersisa. Tentu saja, tuan muda bijak dan bijaksana, bagaimana mungkin anak itu bisa menandingi tuan muda? Cukup, Zhang Meng. Dasar bocah nakal, aku akan menganggapnya tahu cara bicara. Pergilah, awasi situasi di sana.
Jika terjadi sesuatu, kembalilah dan segera beritahu aku. Jika kau menyelesaikan pekerjaan ini, aku akan memberimu hadiah besar saat aku kembali. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Tuan Muda. Burung-burung bahagia segera berlari menuju kemah Kevin Ye. Wajah Feng yang dipenuhi dengan kepuasan, seolah-olah kemenangan sudah dalam genggamannya. Ini mungkin kabar baik pertama yang didengarnya sejak dia datang ke King Yuan hari ini. Ji Yu menjelaskan teknik batunya sambil tertawa. Selamat Tuan Muda Hesi. Kita belum memahami apapun, dan telah menang dengan selisih satu level. Kurasa bocah itu pasti akan kalah hari ini. Seorang siswa akar rumput berani bertarung denganku, Feng Yang. Tidak ada keadilan bahkan jika aku tidak kalah. Feng Yang bersemangat tinggi saat dia berbicara dengan suara keras, seolah-olah dia telah melihat adegan Kevin Ye memohon belas kasihan saat berada di tempat tidur. Perasaan itu hampir membuat celana Feng Yang basah. Di sisi Kevin Ye, Michael Liu dan Howard Zhang saling memandang, menatap pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Dia pingsan, bagaimana dia bisa pingsan? Itu tidak mungkin. Pada saat ini, bongkahan biji di lantai mesin pemotong batu terbelah menjadi dua, dan diam-diam tergeletak di tanah seperti batu biasa. Zhang Laogui tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik dua batu terlantar di tanah, lalu berkata dengan tidak senang kepada Kevin Ye, batu ini tidak memiliki apapun. Kevin Ye tidak tergerak, dia menyipitkan matanya dan terkekeh, Tuan Zhang, saya pikir, batu ini seharusnya bisa diselamatkan sedikit. Kultivator muda yang kejam, C84 jenis kaca positif hijau matahari, apa? Menyelamatkan. Semua orang memandang Kevin Ye seolah-olah dia adalah alien, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibirnya dalam hati mereka, bocah ini benar-benar amatir, aku hanya pernah mendengar tentang bagaimana pasien dapat diselamatkan, kapan aku pernah mendengar bahwa biji dapat diselamatkan. Wajah Michael Liu juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap Kevin Ye, saudara Ye, apakah kamu yakin kamu tidak di sini untuk mengolok-olok kami? Itu sudah dipotong terbuka, bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Lao yang menggelengkan kepalanya, berjalan maju dan berkata, adik kecil, biji ini sudah tidak berguna, berhenti memikirkannya. Zhang Laogui, yang mencoba memahami makna di balik kata-kata itu, sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Dia membalas, bocah, bagaimana kamu berencana untuk menyelamatkan biji ini? Kevin Ye tertawa, mengabaikan ejekan dan saran yang baik. Berjalan perlahan ke mesin pemotong batu, mereka mengambil dua potong biji yang terbengkalai dari tanah dan meletakkannya di atas mesin pemotong batu. Semua orang penasaran dengan apa yang coba dilakukan orang luar yang bodoh ini. Menurutmu apa yang sedang dilakukan anak ini? Siapa tahu? Sebongkah biji besi yang telah pecah telah diumumkan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku juga berpikir begitu. Mungkin anak ini hanya mengulur waktu. Apa yang akan terjadi jika aku bisa memotong batu giok dari batu mentah ini? Tidak seorang pun percaya bahwa Kevin Ye memiliki kemampuan untuk mengubah dua biji besi terlantar di tangannya menjadi harta karun. Semua orang menatap Kevin Ye dengan ejekan dan ejekan di mata mereka. Tepat pada saat ini, teriakan gembira datang dari kubu Feng Yang, sekarang sudah hijau, naik, naik. Suara ini seperti mimpi buruk saat terdengar di telinga Lao Yang dan Mona Liu. Ekspresi mereka berdua menjadi gelap, dan melihat dua batu tak berguna di tangan Kevin Ye, kekecewaan mereka semakin kuat. Terutama bagi Lao Yang, perasaan putus asa itu tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Di sana semakin membesar. Ayo kita ke sana dan lihat. Kali ini Feng yang benar-benar berusaha keras, kali ini ia berhasil meningkat 3 kali lipat berturut-turut. Beberapa pedagang perhiasan yang awalnya berada di pihak Kevin Ye segera berlari ke sisi Feng Yang. Spesies S, sepotong spesies S lagi, hijau apel, hijau apel. Ya Tuhan, sepotong batu giok ini benar-benar tidak buruk. Ada beberapa warna di dalamnya. Harganya setidaknya 15 juta. Potong 2 spesies S berturut-turut. Sepertinya tidak ada ketegangan dalam pertaruhan ini. Sayang sekali, bocah itu punya 2 batu giok kelas atas di tangannya, Setelah memotong 2 spesies S berturut-turut, Feng yang bersemangat tinggi saat suara petasan bergema. Sambil memegang rokok di mulutnya, Feng yang menatap Kevin Ye perlahan, dan mengejeknya, bajingan kecil, dibandingkan dengan tuan muda ini, kamu masih jauh dari bisa dibandingkan. Jika kamu begitu mampu, potong sepotong kaca lagi dan tanamlah. Selamat tuan muda, selamat tuan muda. Kenaikan yang sangat besar, kenaikan yang sangat besar. Potongan apel hijau spesies S ini setidaknya dapat dijual seharga 15 juta hingga 20 juta. Tidak ada peluang baginya untuk bangkit kembali sekarang.
Tentu saja, lihatlah siapa tuan muda kita, dia adalah dewa kekayaan yang turun dari surga, bahkan jika dia bertaruh dengan tuan muda kita, dia tidak akan menjadi tandingan kita bahkan jika dia menginjak kotoran anjing setiap hari. Melihat tuan mudanya memotong sepotong batu giok lagi dari spesies es, orang-orang dari keluarga Feng segera menyanjungnya, takut dia akan terlambat, tuan muda tidak memperhatikan mereka. Feng yang sangat senang dengan dirinya sendiri saat ini. Dia tertawa terbahak-bahak, baiklah, kalian semua telah mengikutiku dan bekerja keras sepanjang hari. Bahkan jika kalian tidak memiliki prestasi apapun, kalian masih bisa melakukannya. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Tuan Muda. Di satu sisi, Feng yang adalah orang pertama yang berbicara, sementara di sisi lain, Mona Liu dan yang lainnya tampak gelisah saat mereka menatap Kevin Ye dengan linglung. Kevin Ye menggunakan jarinya untuk membelai pelan dua potong biji besi yang terbengkalai itu. Biji besi keras di tangan Kevin Ye selembut tahu, dan lekukan rapi segera muncul di dua potong biji besi itu. Garisnya setebal jari. Pemandangan aneh ini membuat semua orang tercengang. Sial, kode ini juga bagus. Tangan anak ini terbuat dari apa? Bagaimana dia bisa dengan mudah menggambar tanda di biji besi itu? Mata Lao yang terbuka lebar saat dia berkata dengan kaget. Lupakan Lao Yang, selama bertahun-tahun Zhang Laogui mengambil batu itu, dia belum pernah melihat orang yang memiliki kemampuan aneh seperti itu, menatap pemuda di depannya dengan heran, dia tidak merasa seperti manusia lagi. Tuan Zhang, ikuti dua garis yang aku gambar dan potong menjadi dua. Suara Kevin Ye terdengar perlahan, membangunkan semua orang dari ketakutan mereka sebelumnya. Melihat ekspresi percaya diri Kevin Ye, Mona Liu tidak dapat menahan rasa penasarannya. Melihat ekspresi percaya dirinya, mungkinkah sebuah keajaiban benar-benar akan terjadi? Zhang Laogui mendengus tak berdaya, dan berkata dengan nada meremehkan, lupakan saja, karena kau begitu ngotot, orang tua ini akan menebasmu dua kali lagi. Tetapi, dengan pengalaman orang tua ini selama bertahun-tahun dalam menguraikan batu, bahkan jika kau menggunakan penggiling untuk memecahkan dua batu tak berguna ini, aku khawatir kau tidak akan dapat melakukan apapun. Saat dia berbicara, Zhang Laogui mulai bekerja sekali lagi. Dia sangat yakin bahwa tidak ada apapun di dalam dua batu terlantar yang dipegang Kevin Ye, jadi dia tidak mempertimbangkan apapun saat dia bergerak. Tujuan Zhang Laogui sangat sederhana, yaitu membuat Kevin Ye menyerah. Namun, setelah tebasan ini, Zhang Laogui dan yang lainnya tercengang. Batu yang telah hancur itu mulai memancarkan cahaya hijau dengan segera. Lebih jauh lagi, daging ini bahkan tidak perlu disinai, daging itu sudah terekspos di udara. Dapat dikatakan bahwa tebasan Zhang Laogui sangat tepat, langsung memotong batu mentah di bagian luar batu giok dan tanpa dipoles, dia dapat langsung melihat daging di dalamnya. Zhang Laogui terkejut, dan tanpa sadar memeriksa pecahan batu yang dipotongnya untuk melihat apakah batu gioknya telah rusak. Namun, saat dia terus melihat sekeliling, dia menemukan bahwa bijihnya masih bijih, dan dagingnya masih daging. Potongan daging yang telah dipotong itu benar-benar bersih. Tatapan Zhang Laogui langsung berubah. Dia menatap Kevin Ye dengan takut, potongan tunggal ini, selain karakter agung di level Grandmaster, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Bahkan Grandmaster di lingkaran pemotong batu harus bergantung pada keberuntungan untuk mendapatkan situasi seperti itu. Bagaimanapun, batu giok sangat berharga. Jika ujung pisaunya sedikit saja miring, daging batu giok itu akan hancur dan mengurangi nilai batu giok itu. Ya Tuhan, garis-garisnya sangat tepat, bagaimana? Bagaimana dia melakukannya? Zhang Laogui berdiri di sana tertegun, menatap Kevin Ye, seolah-olah dia sedang melihat monster. Potongan ini bukan karena teknik pedang Zhang Laogui akurat, tetapi karena Kevin Ye telah menggoresnya dengan tepat. Meskipun Kevin Ye saat ini masih memiliki senyum tenang di wajahnya, di mata Zhang Laogui, dia bukan lagi orang luar yang bodoh seperti tadi. Sebaliknya, dia kemungkinan besar adalah seorang ahli yang menyembunyikan kekuatannya. Sekarang berwarna hijau. Ya Tuhan, dua batu tak berguna ini benar-benar dapat memotong batu giok. Sungguh menakjubkan. Lao yang bukanlah Zhang Laogui, dia tidak memiliki banyak penelitian tentang teknik pedang yang digunakan untuk membuka batu itu, dia hanya melihat batu giok. Lao yang adalah orang pertama yang bersemangat, dan bergumam berulang kali, Zhang Laogui, apa yang masih kau lakukan di sana, jika kau melihat warna hijau, potong. Cepat keluarkan semua dagingnya. Zhang Laogui berseru, dan tanpa sadar melirik giok di tangannya. Cahaya hijau samar menyerang matanya, membuatnya tertegun sejenak. Michael Liu, Howard Zhang, hampir semuanya tercengang oleh pemandangan ajaib ini. Mata mereka menatap lurus ke arah batu giok yang setengah terbuka, dan bahkan tidak berkedip.
Orang pertama yang mengenali batu giok itu bukanlah Lao Yang, bukan Michael Liu, bukan Howard Zhang, tetapi Mona Liu. Mona Liu mengerutkan kening dan mundur 2 langkah. Wajahnya yang cantik memperlihatkan sentuhan Hong Yun, dan matanya memancarkan cahaya keemasan saat dia mengucapkan 2 kata, biji kaca, hijau matahari positif. Michael Liu tiba-tiba tersadar dan berseru, kakak perempuan, apakah kamu yakin tidak salah lihat? Ini giok kekaisaran. Tanpa menunggu Mona Liu bereaksi, Michael Liu berteriak keras, seperti pengeras suara, potong, 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 biji kaca, hijau kaisar, hijau kaisar. Lao Yang, apa yang masih kalian lakukan dengan linglung? Kalian benar-benar telah memotong batu giok kaisar dari dalam batu King Yuan kalian. Cepat, lepaskan petasan gelombang-gelombang. Lao Yang tertarik dengan warna hijau murni itu dan benar-benar kehilangan kendali atas pikirannya. Baru setelah mendengar teriakan dan peringatan liar Michael Liu, barulah ia tersadar. Kegembiraan bersemi di wajahnya. Api, petasan, petasan. Cepat, cepat pergi. Aku ingin 100 bunga. Pergi. Para pekerja di bawah tangan King Yuan juga tercengang sejenak. Setelah bekerja di bawah King Yuan selama bertahun-tahun, mereka hanya mendengar bahwa ada batu giok berkualitas tinggi seperti Trusun Green, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Hari ini adalah pertama kalinya mereka melihat batu giok bermutu tinggi seperti itu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Gerakan Kevin Ye semakin lambat. Nilai dari bos pamungkas seperti King Jade bukanlah sesuatu yang dapat ia bayangkan. Begitu ia terluka ringan, ia akan merasakan sakit untuk waktu yang lama. Tuan muda, tidak baik, tidak baik, tidak baik. Burung-burung bahagia yang bersembunyi di kemah Kevin Ye berlari ke arah Feng Yang dengan lari cepat 100 meter mereka, bergumam saat mereka berlari. Feng Yang sedang menawar potongan spesies es yang baru saja dipotongnya, jadi dia tidak memperhatikan apapun dari sisi Kevin Ye. Bagaimanapun, potongan pertama telah hancur, dan potongan kedua tidak dipotong secepat itu. Melihat burung bahagia bergegas masuk, Feng Yang segera menendangnya dan berkata dengan marah, apa yang kamu gumamkan, apa yang salah dengan itu? Tidakkah kamu melihat bahwa aku sedang membicarakan bisnis? Kamu mengacaukan moral pasukan. Berhati-hatilah agar aku tidak mengulitimu. Setelah menelan ludah, mata burung pengantin itu dipenuhi kengerian saat berkata, Tuan muda, sesuatu yang besar sedang terjadi. Di sana, itu tumbuh. Feng yang awalnya tertegun, lalu berkata dengan nada meremehkan, aku tidak menyangka bocah itu seberuntung itu, dan memberinya potongan lagi. Tapi paling-paling, itu hanya beras ketan, jangan terlalu terkejut. Benar. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Feng? Dia spesies es. Menurutku, dia seharusnya bersyukur karena bisa memotong sepotong biji kacang. Kelompok tukang perhiasan ini sekali lagi mengelilingi Kevin Ye untuk mengolok-oloknya. Bagaimanapun, penampilan Kevin Ye sebelumnya hanyalah seorang amatir yang tidak mengerti apa-apa. Di mata mereka, orang-orang yang bisa mengatakan sesuatu seperti menyelamatkan biji itu entah tidak tahu cara berjudi, atau otak mereka sedikit kurang. Sekarang setelah mereka melihat bahwa Kevin Ye sudah ditakdirkan untuk kalah, semua orang menyerah pada Kevin Ye dan mulai menjilatnya. Tidak, Tuan Muda, bukan beras ketan. Ekspresi Feng yang berubah, dan berkata dengan galak, jika itu bukan benih beras ketan, maka apakah itu masih spesies es? Aku tidak percaya bajingan itu akan memotong spesies es lainnya. Tidak, itu bukan spesies es. Itu. Apa itu? Katakan padaku. Feng yang menegang dan berkata dengan kasar. Itu adalah jenis kaca, positif hijau matahari, yang, matahari sejati, hijau. Tanpa menunggu Feng yang selesai berbicara, ada ledakan keras saat meriam melesat ke langit. Feng yang terkejut, kakinya gemetar, dan rokok di tangannya jatuh ke tanah lagi. Melihat wajah Feng Yang, dia tampak takut sampai-sampai dia mengompol.